Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi khalaqal insana min alaq, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan surat Toha kita. Kita masuk di ayat 21 sampai surat Anbiya ya, bukan Toha, surat Anbiya. Iya, Ustaz. Ayat 21 sampai 30 pada petang hari ini. Karena Ustadz kita kelihatannya belum ada yang kelihatan nih, Ustadz Tony dan Ustadz Wahyudin, maka mari kita masuk ke screen kita untuk sama-sama membaca surat Anbiya kita, surat yang ke-21, ayatnya 21 sampai 30. Jadi kita sekarang 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Amittakhadhu min dunihi alihatan qul hatu burhanakum. Amittakhadhu min dunihi alihatan burhanakum. Hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqq. Hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqq. Bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa Qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhanahu bal ibadum mukramun.
وقالوا اتخذ الرحمن الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ومن يقول منهم إني إله من دونه ذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض قانتا رتقا ففتقناهما أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على Muhammad wa Ali Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian telah ikut membaca kitab suci Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Kita sekarang melanjutkan surat Anbiya kita. Surat Anbiya, surat Nabi-Nabi. Ya. Nomor urut suratnya adalah nomor 21. Jadi Anbiya adalah surat 21. Kemudian surat artinya surat Nabi-Nabi. Anbiya bentuk jamak dari Nabi. Ya, An-Nabi kalau tunggal bentuk jamak Anbiya. Makanya terjemahnya surat Nabi-Nabi, bahasa Inggrisnya The Prophets. Kemudian turunnya di Mekah dan karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah total ayat ini adalah 112 ayat. Jadi kita akan membahasnya selama kurang lebih 11 kali pertemuan. Terakhir kita sampai di ayat 20. Ayat 20 ini sebelumnya berbicara tentang malaikat. Bahwa malaikat-malaikat di sisi Allah senantiasa bertasbih memujinya dan mereka tidak pernah bersikap sombong, angkuh, arogan di dalam hal ibadah kepadanya. La yastakbiruna an ibadatihi. Nabi-nabi ciri-cirinya adalah tidak pernah ada istikbar, tidak pernah ada rasa sombong pada dirinya. Sementara ciri daripada iblis adalah yastakbiru. Minal mustakbirin. Dia termasuk orang yang sombong. Karena pada saat diperintahkan oleh Allah SWT untuk sujud kepada Adam, maka dikatakan aba wastakbara.
Iblis itu tiba-tiba enggan, padahal ini Allah yang memerintahkannya, bukan hanya sekedar enggan, tetapi wastakbara. Jiwanya dipenuhi dengan rasa sombong, angkuh, dan arogan. Nah, malaikat-malaikat atau orang-orang suci di sisi Allah SWT adalah la yastakbiruna an ibadatihi. Tidak pernah bersikap sombong dalam hal beribadah. Jadi ibadahnya dianggap kurang. Kemudian yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka aktivitasnya adalah bertasbih kepada Allah SWT. Yusabbihuna al-laila, bertasbih kepada Allah malam dan siang. Kalau di kita di bahasa Melayu siang malam. Ya, kalau di bahasa Arab malam siang. La yafturun, dan mereka tidak pernah kendor. Maksudnya tasbihnya kepada Allah siang malam tidak pernah sedikit pun kendor. Apa sebabnya? Karena mereka tidak memiliki jasad sehingga tidak ada rasa capek, atau kalau memiliki jasad seperti para nabi dan rasul dan orang-orang suci, jasadnya tidak pernah lagi mempengaruhi jiwanya sampai pada tingkat jasadnya tidur, jiwa mereka juga tidak tidur. Sekarang ayat baru. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Atau ittakhadhu alihatan minal ardi. Mereka mengambil Tuhan-Tuhan, alihah. Tuhan-Tuhan, alihah ini bentuk jamak dari ilahun. Satu Tuhan, ilah, banyak Tuhan, alihah. Amittakhadhu alihatan minal ardi. Jadi artinya orang-orang suci, para malaikat ini, para nabi dan rasul, tidak mungkin mengambil alihah, Tuhan-Tuhan di muka bumi ini. Jadi tidak akan pernah mereka mengambil ilah, termasuk menjadikan dirinya sebagai ilah. Ya. Hum yunshirun. Bahkan seandainya Tuhan-Tuhan itu mengaku bisa membangkitkan atau menghidupkan kembali. Jadi artinya kalau orang suci, para nabi rasul, para malaikat, andai kata ada manusia yang memperlihatkan bahwa dirinya bisa menghidupkan orang mati, itu tetap tidak bisa menjadi alasan untuk menjadikan mereka sebagai ilah, sebagai alihah. Jadi seandainya mereka bisa membangkitkan orang mati, karena apabila ada yang melakukan seperti itu, maka pasti kemampuannya itu adalah merupakan pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya tetap yang harus dikagumi bukan orang itu tetapi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada mukjizat para nabi-nabi dan rasul-rasul. Ketika tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan, maka itu sebetulnya adalah perbuatan Allah melalui tongkat Nabi Musa. Jadi yang harus dikagumi di sana bukan tongkatnya Musa, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim dilempar masuk ke dalam api dan tidak terbakar oleh api, maka yang dikagumi di sana bukanlah Nabi Ibrahim, tetapi adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas api. Jadi tetap yang kita kagumi adalah Allah. Ketika Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, maka kekaguman kita bukan tertuju kepada Nabi Isa, tetapi kepada Allah yang memberikan kepada Nabi Isa kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati. Jadi artinya apa? Tidak ada alasan untuk menjadikan ilah Tuhan-Tuhan selain Allah di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Karena hanya satu yang memiliki kemampuan super, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada ayat 22. Ini adalah ilustrasi bumi pecah ataukah planet pecah. Nanti ayat berikutnya berbicara tentang masalah ketuhanan, andai kata Tuhan itu lebih dari satu. Lau kana fihima alihah. Seandainya di dalam kehidupan ini, langit dan bumi, ini fihima pada keduanya itu langit dan bumi, alihah ada Tuhan-Tuhan. Jadi seandainya pada kehidupan ini fihima, pada penciptaan langit dan bumi, ada ilah-ilah,
ada Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah, illallah, selain daripada Allah, la fasadata, maka rusaklah kedua entitas itu. Rusaklah langit dan bumi. La fasadata, rusaklah keduanya. Karena kalau ada Tuhan lain selain daripada Allah, kan berarti banyak kehendak. Ada minimal 2 kehendak. Kalau kehendaknya semuanya persis sama, berarti cuma satu yang kita bicarakan. Karena yang kalau berbicara tentang dua entitas, 2 hal, maka pasti kehendaknya berbeda. Ruangnya berbeda. Kenapa kehendaknya berbeda? Ruangnya berbeda. Yang satu ingin menempati ruang ini, dan tidak mau dibatasi oleh yang satu juga tidak mau dibatasi oleh yang ini. Terjadilah pertentangan, terjadilah kontradiksi, dan itu menyebabkan rusaknya alam semesta. Dan itu tidak mungkin. Jadi tertatanya alam semesta, teraturnya alam semesta, sampai sekarang adalah karena Tuhannya hanya satu, yaitu Allah. Maka ayat ini mengatakan, lau kana fihi ma'aliha. Seandainya pada langit dan bumi itu ada ilah-ilah illallah selain daripada Allah, la fasadata. Pasti akan terjadi kerusakan pada keduanya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu jemaah sekalian, logika Al-Quran adalah logika yang mempertahankan tidak boleh terjadi kontradiksi. Ya, tidak boleh terjadi kontradiksi. Jadi tidak boleh terjadi kontradiksi pada sebuah proposisi, pada sebuah pernyataan, apalagi pada sebuah realitas yang bernama alam semesta, universe ini. Apabila terjadi kontradiksi, berarti ada 2 Tuhan. Kalau ada 2 Tuhan, sudah cukup menjadi alasan untuk rusaknya. Apalagi kalau banyak Tuhan. Maka karena tidak ada Tuhan selain daripada Allah, fasubhanallahi, maha suci Allah. Jadi Allah tersucikan dari adanya duplikasi ketuhanan. Adanya penggandaan Tuhan, adanya lebih daripada satu Tuhan, adanya keserupaan daripada Tuhan yang satu. Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu. Siapa? Yaitu Tuhan yang menjadi Rabbul Arsy amma yasifun. Tuhannya Arash. Apa namanya Tuhannya Arash di sini? Rabb yang punya Arash. Kalau kita artikan Arash itu adalah pusat kontrol seluruh alam semesta, maka Allah itu adalah yang memegang kontrol seluruh alam semesta. Kalau Arash itu kita artikan adalah markas besar, maka Allah itu adalah Tuhan yang mengendalikan markas besar itu, yang kemudian mengatur seluruh realitas yang ada padanya. Maka Allah mengatakan, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Allah kita maksud siapa? Allah patung bukan, Allah orang bukan, tetapi Allah yang kita bicarakan di sini adalah Rabbil Arsh, Tuhannya Arash, yang mengontrol seluruh alam semesta, yang mengontrol seluruh kehidupan, yang mengendalikan semuanya. Jadi bisa juga diartikan Arash ini sebagai radio room. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan ada radio roomnya. Radio room itu adalah tempat, disitulah radio dikendalikan. Radio ini memancar kemana-mana, mengendalikan, mengumumkan, itu namanya radio room. Jadi Rabbil Arsh, Tuhannya Arash, yang merupakan, Arash itu adalah markas, Arash itu adalah pusat komando, Arash itu adalah kantor pusat, Arash itu adalah radio room. Pokoknya banyak istilah-istilah. Kesimpulannya yang mengendalikan segala-galanya adalah Allah. Maka Allah Maha Suci dari apa yang mereka sifatkan. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Mereka mensifatkan Allah punya serupa, Maha Suci Allah dari sana. Mereka mensifatkan Allah itu lebih dari satu, Maha Suci Allah dari sana. Mereka mensifatkan Allah itu punya anak keturunan, Maha Suci Allah dari sana. Mereka mensifatkan Allah itu punya partner, Maha Suci Allah dari sana. Iya. Karena segala sesuatu yang kita alamatkan kepada Allah tadi itu pasti akan mencederai kesempurnaan Allah. Kalau Allah punya partner, berarti Allah tidak sempurna. Karena dalam menjalankan roda pemerintahan alam semesta, dia butuh partner. Kalau tidak ada partnernya, berarti dia tidak bisa melakukannya. Berarti dia cacat. Tidak sempurna. Nah, karena Allah adalah merupakan pengendali kontrol tunggal terhadap seluruh kehidupan. Ini baik yang lahir ataupun yang batin, baik yang bersifat rohani ataupun yang bersifat materi, benda, mada,
maka dia tidak dimintai pertanggungjawaban. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak pernah dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dikerjakannya. Karena kalau dimintai pertanggungjawaban, pertanyaannya siapa? Ya, siapa yang meminta pertanggungjawaban ini? Ya. Jadi la yus'alu, dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Amma dari apa-apa yaf'al yang dia kerjakan. Karena kalau dia dimintai pertanggungjawaban, berarti masih ada kekuatan yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya, kalau kita bukan pemilik perusahaan, kita hanya mengendalikan, tentu kita dimintai pertanggungjawaban. Ada namanya rapat tahunan. Ya, pemegang saham berkumpul, ya, komisaris berkumpul, dan direksi diminta untuk mempertanggungjawabkan. Tapi kalau kita adalah pemilik tunggal daripada perusahaan itu, terus siapa minta kita pertanggungjawaban? Tidak ada. Nah, jadi dengan demikian, Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena Allah adalah pemilik mutlak terhadap seluruh alam semesta ini, terhadap seluruh kehidupan yang berlangsung di dalamnya. Makanya la yus'al, tidak dimintai pertanggungjawaban, amma yaf'al, dari apa yang dia kerjakan. Sebaliknya, wahum yus'al, kita lah manusia ini. Hum, kita. Jadi humnya ini kita manusia. Kita lah manusia ini yang dimintai pertanggungjawaban, yus'al. Jadi setiap aktivitas kita dimintai pertanggungjawaban. Apa sebabnya? Semua yang kita gunakan beraktivitas adalah miliknya. Jadi Allah itu adalah owner daripada kita. Mata bukan dari kita, Allah yang bikinkan kita mata. Kuping, Allah yang bikinkan kita kuping. Kaki, bukan orang tua kita yang bikinkan kita kaki. Seandainya orang tua yang bikinkan kaki, tidak ada anak yang lahir dalam keadaan cacat. Jadi adanya anak yang cacat sebetulnya pelajaran terbesar yang Allah berikan kepada kita, bahwa bukan orang tua yang menghendaki semuanya itu. Orang tua hanya menjadikan dirinya sebagai wadah, sebagai wahana untuk proses terjadinya penciptaan itu tadi. Yang melakukan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang menggunakan matanya Allah. Kita manusia yang menggunakan kupingnya Allah. Kita manusia menggunakan akal pikiran yang Allah berikan. Kita yang menggunakan tubuh yang Allah berikan dimintai pertanggungjawaban. Nah, makanya tidak ada satupun daripada kita yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Karena kalau kita berjalan dengan menggunakan kaki pemberian Allah. Kalau kita bekerja dengan menggunakan tangan pemberian Allah. Kalau kita melihat, menonton, maka kita melihat dan menonton dengan menggunakan mata pemberian Allah. Kalau kita mendengarkan, nguping, maka kita mendengarkan, nguping dengan menggunakan telinga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat menggunakan cahaya, kita menggunakan cahaya pemberian Allah. Jadi kata Nabi, kalau kamu ingin berbuat maksiat kepada Allah, harus membuat telinga sendiri. Harus gunakan mata sendiri. Harus gunakan kaki sendiri. Harus gunakan tangan sendiri. Ya, kalau kamu menggunakan tangan pemberian Allah, kaki pemberian Allah, mata pemberian Allah, telinga pemberian Allah, maka harusnya kamu malu kalau menggunakan itu untuk maksiat kepadanya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita dimintai pertanggungjawaban. Wahum yus'alun. Manusia kita inilah dimintai pertanggungjawaban. Jemaah sekalian berbahagia, lihatlah kita saksikan burung-burung seperti ini. Ya, ini tidak ada yang di antara kita manusia mengendalikannya. Tapi di dalam dirinya saja ini ada kecanggihan. Struktur tubuhnya, hubungan antara satu bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, itu luar biasa. Canggihnya di dalam. Nah, siapa yang bisa melakukan ini? Tidak ada. Bahkan manusia membuat robot burung seperti ini pun tidak bisa. Kita bisa menciptakan drone, tetapi harus tetap diberikan energi oleh manusia. Sementara burung-burung ini nggak pernah kita urusi. Burung ini adalah mengurusi dirinya sendiri di alam semesta. Amittakhadhu min dunihi alihatan. Ataukah Allah mengambil selain daripada, ataukah mereka mengambil selain daripada alihah? Qul, kalau artinya seandainya, ya, seandainya ada
dari kalangan malaikat, orang suci, para nabi yang mengambil Tuhan selain Allah, ini ittakhazu, mengambil min duni, selain daripada Allah, alihat, Tuhan-Tuhan. Ya. Kalau kita terima pendapat ini, bahwa para nabi, para rasul, para malaikat, orang suci mengambil selain daripada Allah aliha, ilah-ilah, Allah mengatakan dalam ayat ini, Al-Quran berkata, Qul, katakan Muhammad, hatu burhanakum, tunjukkan argumen kalian. Apa namanya burhan? Argumen rasional, argumen deduktif namanya. Ya. Tunjukkan argumen kalian. Tunjukkan argumentasi. Jadi hatu burhan ini adalah argumen akal. Argumen burhani, hatu burhanakum, tunjukkan argumen, tunjukkan dalil akli kalian, hatu burhanakum. Kalau memang yang namanya nabi, rasul atau malaikat mengambil ilah-ilah lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hada dzikru man ma'iyah wa dzikru man qabli. Hada. Siapa yang maksud hada ini? Kan kata tunjuk hada ini. Yang ditunjuk hada adalah Al-Quran ini. Jadi kata hada di sini adalah Al-Quran ini. Al-Quran ini adalah zikru, peringatan. Jadi Al-Quran ini adalah zikru, peringatan. Jadi zikru man ma'iyah. Ya, zikru man. Bagi orang-orang yang sezaman denganku, ma'iyah. Wa zikru, dan peringatan man qabli, sebelumku. Jadi artinya jemaah sekalian, Al-Quran ini adalah merupakan, bisa dikatakan sama, kitab suci sama pada setiap saat. Ya, namanya saja yang berbeda. Al-Quran ini maksudnya peringatan, zikru, peringatan, dan ini adalah sama yang diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi ini. Jadi katakan Al-Quran ini adalah zikru man ma'i, bersamaku, dan wa zikru man, orang-orang yang qabli, sebelumku. Jadi sebetulnya apa yang ada dalam Al-Quran sama dengan apa yang ada dalam Injil. Sama yang ada dalam Taurat. Sama yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya disebut dengan suhufil ula. Ya. Kenapa? Karena sumbernya sama, yaitu Allah. Alam semesta juga yang dibicarakannya sama, yaitu alam semesta kita ini. Ya. Nabi yang membawanya juga sama, yaitu Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya isinya sama. Yang berbeda adalah bahasa yang digunakannya, tergantung nabinya. Kalau nabinya berbahasa Ibrani, dia datang dengan bahasa Ibrani. Nabinya berbahasa Arab, dia datang dengan bahasa Arab. Cuma itu saja. Kandungannya sama, berbicara tentang tauhid, berbicara tentang ibadah kepada Allah, berbicara tentang muamalah, intinya sama. Ya. Hada dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli bal aktsaruhum, tetapi kebanyakan manusia. Ya. Kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Apa yang tidak diketahui manusia? Al-haq. Jadi lagi-lagi di sini penekanannya Bapak Ibu jemaah sekalian adalah al-haq. Iya. Jadi entah itu as-suhufil ula, entah itu adalah Taurat, entah itu Zabur, entah itu Injil, isinya sama, adalah al-haq. Begitu juga fitrah kita manusia yang dicari adalah al-haq. Kalau kemudian bayangkan manusia tidak mengenal al-haq karena mereka tidak menggerakkan akal pikirannya, mereka tidak menggerakkan renungan-renungannya, mereka tidak menggerakkan fikirnya menuju kepada al-haq itu. Jadi kalau kita gerakkan akal pikiran kita, kita gerakkan pikiran kita, maka kita akan sampai kepada al-haq. Dari manapun mereka startnya. Bisa startnya dari Islam awam, bisa startnya dari tidak Islam, bahkan bisa startnya dari ateis, tidak bertuhan. Kenapa? Entah itu tidak bertuhan, entah itu beragama tapi agamanya agama Aradi, entah itu agamanya Samawi tapi selain daripada Islam, termasuk dari Islam tapi Islamnya mungkin adalah Islam awam, sama-sama isi dirinya, yaitu fitrah dari Allah. Akalnya sama, hukum yang bekerja pada akalnya, hukumnya sama. Seperti mana hukum fisika yang berlaku di Indonesia, hukum fisika yang berlaku di Eropa sama. Begitu juga dengan fitrah manusia sama. Entah itu pada orang yang berkulit putih, berkulit coklat, kuning, hitam, dan sebagainya, isi kepalanya semuanya sama hukumnya. Maka karena sama, maka mereka semuanya fitrahnya bergerak mencari kebenaran.
Kalau kemudian dikatakan aksaruhum la ya'lamunal haqqa, karena mereka berhenti. Ya. Jadi kesimpulannya Al-Qur'an ini adalah al-haq. Jadi Al-Qur'an di sini tadi az-zikr adalah al-haq. Zikr di sini adalah al-haq. Ya. Jadi belajar Al-Qur'an harus bersiap-siap meninggalkan falasi-falasi berpikir yang selama ini kita miliki. Falasi-falasi berpikir, distorsi-distorsi berpikir yang selama ini kita warisi dari orang tua kita, yang kita warisi dari guru-guru kita, yang kita warisi dari masyarakat kita, yang kita warisi dari lingkungan sekitar kita. Kalau kita tidak berani meninggalkan warisan-warisan distorsif itu, warisan-warisan berpikir falasi itu, kita tidak akan pernah sampai kepada kebenaran. Sedangkan Allah itu sendiri adalah sang kebenaran. Artinya kita tidak akan pernah sampai kepada Allah, karena Allah huwal haqq. Allah adalah al-haq itu sendiri. Fahum muridun, mereka justru berpaling dari kebenaran. Apa sebabnya? Mereka tertipu dengan angan-angan kosongnya tentang dunia. Fahum muridun, mereka berpaling. Sekarang ayat 25. Jemaah sekalian berbahagia, pada saat Nabi Yunus dulu dibuang oleh ABK ke dalam lautan di tengah malam dengan badai yang sangat keras, hujan deras, ombaknya besar, dibuang ke dalam lautan, maka kemudian di sana tiba-tiba ada ikan besar yang memakannya, artinya menelannya ke dalam perutnya yang begitu besar, lalu Nabi Yunus selamat di sana. Jadi ada yang mengatakan itu adalah hukuman kepada Nabi Yunus. Kalau menurut saya bukan. Itu adalah merupakan mukjizat yang Allah tunjukkan kepada manusia melalui Nabi Yunus. Jadi masuknya Nabi Yunus ke dalam perut ikan adalah karena pertolongan Allah. Kenapa diberikan pertolongan Allah bahkan itu menjadi mukjizat? Karena kata-kata ini. Nabi Yunus mengatakan di sana, la ilaha illa anta subhanaka, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi la ilaha illa anta. Dalam kondisi kritis seperti itu, dalam kondisi seperti itu, yang namanya Nabi dan Rasul tidak pernah yang ada dalam pikirannya. Kalau kita dalam kondisi seperti itu pasti sudah panik. Dalam kondisi seperti itu pasti kita sudah berteriak minta tolong. Dalam kondisi seperti itu pasti kita sudah minta diiba oleh anak buah kapal. Tapi lihatlah Nabi Yunus, karena yang ada dalam jiwanya hanya Allah, maka kata-katanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ini disebut dengan la yastakbiruna an ibadatihi. Ya. Wa ma arsalna, ya, ayat ini mengatakan wa ma arsalna, ya. Wa ma arsalna, ya. Wa ma arsalna, tidak mungkin kami mengutus min qablika sebelum kaum Muhammad min rasul-rasul illa kecuali nuhi ilahi. Jadi yang namanya rasul itu pasti diwahyukan kepadanya. Perbuatannya, kata-katanya, diamnya adalah merupakan wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang ada pada dirinya adalah wahyu, ya. Yuha ilaihi, ya. Jadi diwahyukan kepadanya ini wahyu, yuha ilaihi, ya. Apa intinya? Annahu la ilaha illah. Bahwasanya la ilaha illa ana. Bapak Ibu masih ingat ini kata-kata? Di mana kita pertama ketemu ayat ini? Ya, kita ketemu ayat ini di surat Toha. Pada saat Allah SWT memanggil Nabi Musa ke Gunung Turzina, sampai di sana tiba-tiba ada seruan. Wa nadainahu. Kami menyeru kepada Nabi Musa. Apa isinya? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Innani anallah. La ilaha illa ana. Jadi ini mempertegas kembali bahwa yang boleh jadi yang ana itu adalah Allah sebetulnya. Maka kalau kita mengatakan aku boleh, tetapi harus sejalan dengan anaknya Allah. Kalau kita tidak sejalan dengan akunya Allah, asa durhaka namanya. Jadi bagaimana cara sekarang membuat kita sejalan dengan akunya Allah, sefrekuensi, segelombang, sejalan dengan akunya Allah.
Karena apabila kita tidak sejalan dengan akunya Allah, maka itu terjadi kedurhakaan. Kalau kita bisa menggambarkan begini nih Pak Bu sekalian, ya. Kalau kita gambarkan seperti ini, ya, ini adalah kita bikin lingkaran di sini, ya. Ini adalah lingkaran, ya. Nah, jadi kita ini adalah lingkaran di sini, ya. Nah, kita copy, kita pindahkan ke sini, ya. Kita paste ke sini, ya. Nah, jelas kayak serbagaya kita bikin lagi di sini, ya. Ya ini. Nah, katakanlah gini nih, ya. Nah, anggaplah ini jemaah sekalian, ini adalah akunya Allah, ini anaknya Allah, ini anak yang asli, ya. Ini aku besar, kita tulis aku besar, ya. Ini adalah aku kecil, ya, gitu. Ini adalah Allah yang punya, ya. Ini adalah manusia yang punya, ya. Nah, sekarang jemaah sekalian, jadi apa tugas kita sebetulnya? Tugas kita sebetulnya adalah menggeser ini lingkaran masuk ke sini. Jadi kita harus menggeser ini lingkaran, ya, menggeser ini lingkaran ke sini. Lingkarannya kita geser masuk ke sini, ya. Sampai nanti berimpitan 100%. Nah, kalau kita masih seperti ini, masih ada yang tidak sama. Ini daerah ini adalah tidak sama dengan. Jadi kita lihat daerah ini, cuma yang kita arsir ini adalah daerah yang tidak sama dengan akunya Allah. Nah, pada wilayah inilah kita durhaka kepadanya. Jadi tingkat kedurhakaan kita kepada Allah berbeda-beda tergantung besar kecilnya wilayah ini. Kalau ini mengecil berarti ini sudah jauh masuk. Ya, sudah jauh masuk ke sini nih. Semakin jauh masuk ke sini sampai kemudian berimplikasi 100%, maka itulah para nabi dan rasul. Ya, jadi kalau para nabi dan rasul itu, ya kalau kita bikin dua lingkaran di sini, ya, satu lingkaran di sini, baru kemudian kita bikin lagi lingkaran satu di sini, ya. Kita bikin lingkaran satu lagi di sini, maka kita lihat ini bergeser ke sini, lihat ini. Lalu kemudian menjadi satu di sini. Nah, menjadi satu kayak gini nih. Nah, ini yang disebut dengan sudah sama. Ini berarti bahwa, ya, berarti aku besar sudah sama dengan aku kecil. Sehingga yang ada cuma satu, yaitu ini saja. Yang ada cuma ini saja. Ya, karena sudah sama. Ya. Nah, inilah para nabi dan rasul. Inilah jiwanya para nabi dan rasul. Ini nabi, rasul, orang saleh, para imam, orang suci. Kita sebut dengan manusia suci. Ya, semuanya di sini. Seperti ini. Dan karenanya semua perbuatannya tertuntun oleh wahyu. Kalau gini bagaimana dia bisa dikasih wahyu? Ini masih banyak wilayah yang tidak masuk di sini. Ya. Semakin menjauh ke sini, jadi ada orang yang gerakannya ke sini, menjauh. Ada gerakannya mendekat ke sini. Yang disebut dengan fujurah ini, dalam Al-Quran dikatakan, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Yang namanya fujur ini gerakan. Jadi ini adalah gerakan fujur. Ini fujur. Ya. Ini gerakan apa? Takwa. Ya. Ya, jadi fujuraha wa taqwa. Jadi takwa bergerak ke sini, fujur menjauh ke sini. Puasa yang datang sekarang kepada kita adalah tujuannya adalah takwa, menggerakkan kita ke sini. Jadi kita berkata tidak terhadap hawa nafsu kita yang selama ini membuat kita durhaka kepadanya. Sekarang di bulan Ramadan kita berkata tidak. Nah, kenapa? Karena dia ingin menarik kita ke sini. Tidak. Kita ingin bergerak ke pusat sini. Ya, kita ingin menyamakan frekuensi aku kita dengan akunya Allah. Kita ingin menyamakan kehendak aku kita dengan kehendaknya Allah. Kita ingin menyamakan keinginan aku kita dengan keinginannya Allah, sehingga ketika dia masuk seperti ini, hanya satu aku yang sembunyi. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah yang diinginkan oleh agama kita. Jadi la ilaha illa ana, tidak ada ilah selain aku. Makanya fa'buduni, sama tadi di surat Toha juga begitu. Surat Toha cuma lebih panjang. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni, maka sembahlah aku. Di surat Toha fa'budni, kenapa? Karena yang diperintah satu, Nabi Musa. Kalau ini fa'buduni, kenapa? Karena jamak, kita diperintah. Jadi ini menunjukkan bahwa antara Nabi dan kita sama hukumnya. Bedanya adalah
kita masih banyak wilayah durhakanya, wilayah asak maksiatnya. Sedangkan para nabi tidak ada lagi, sehingga masuk kategori wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak lagi berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi sesuai dengan wahyu yang telah Allah berikan kepadanya. Begitu Bapak sekalian. Kita lihat lagi seterusnya. Ya. Sekalian sebagian nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu selalu mencirikan dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kita membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman di dalam surat-surat yang telah kita bahas sebelumnya, banyak sekali Allah memperkenalkan dirinya bukan dengan Allah tetapi Ar-Rahman. Supaya apa? Supaya kita memahami bahwa semua yang ada ini benar-benar karena kasih sayang Allah SWT. Kita tercipta sekarang karena kasih sayang Allah. Kita masih hidup sekarang karena kasih sayang Allah. Kita masih tersedia sekarang makanan dan minuman karena kasih sayang Allah. Rahmannya Allah semuanya. Tidak ada dari kita sebetulnya. Semuanya dari Allah. Ya. Jadi Mas Kaiser Serbaya karena semuanya dari Allah, maka ya seperti ini tadi. Ya. Wa qalu, mereka berkata, ittakhadallah, ya. Mereka berkata, ittakhada Ar-Rahman walada. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman, Allah yang pengasih tadi itu, ittakhada mengambil apa? Walada, anak. Ya. Wa qalu ittakhada Ar-Rahman walada. Mereka berkata bahwa Allah Ar-Rahman itu adalah walada, punya anak. Ayat ini mengatakan subhana, maha suci Allah. Jadi yang namanya subhana itu, yang bertasbih itu artinya melepaskan Allah dari segala sesuatu yang mustahil ada pada zatnya. Bukan hanya mustahil bagi Allah punya anak, mustahil bagi Allah punya sekutu, mustahil bagi Allah untuk punya kufu, kesederajatan, mustahil bagi Allah bagi punya misal perumpamaan yang sama, bahkan mustahil pada zatnya Allah ada ketersusunan. Murakab namanya. Tidak mungkin ada ketersusunan pada zatnya. Karena kalau ada ketersusunan pada zatnya, maka zatnya didahului oleh penyusunnya. Maka zatnya adalah basit namanya, sederhana. Bahkan hakikat basit. Zatnya adalah hakikat basit. Namanya basitul haqiqah. Ya. Dia adalah basit yang sesungguhnya. Namanya subhana. Bal ibadun mukramun. Segala sesuatu selain daripada Allah tidak lebih daripada ibad. Ini hamba. Ibad ini bentuk jamak dari abd. Jadi nabi-nabi, rasul-rasul, termasuk malaikat-malaikat adalah abd. Makanya ketika Nabi Isa pertama kali keluar dari perut ibunya, kata-kata yang keluar adalah inni abdullah. Nabi Muhammad kita subhanalladzi asra bi abdihi. Abd. Ya. Jadi semuanya nabi-nabi adalah abd. Kenapa namanya abd tadi? Abd itu adalah seperti ini. Inilah disebut dengan abd ini. Ya. Inilah yang disebut dengan abd. Jadi inilah abd. Ya, jadi kita bisa singkatkan ini dengan kata-kata abd ini. Jadi ini adalah abd. Ya, abd. Ya, ini adalah abd. Inilah abd namanya. Abdun. Untuk jamannya ibadun. Ya, abdun, abd. Inilah abd. Inilah hamba sungguhnya. Inilah yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada. Kalau ini menjadikan dirinya Tuhan di sini, melepaskan sebagian dirinya dari wilayah Tuhan, ini namanya asa durhaka. Dan Fir'aun bahkan lepas sama sekali menyebut dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi bagi Fir'aun tidak ada lingkaran jiwanya yang berimplikasi, yang bersinggungan dengan akunya Allah. Makanya dia mengangkat dirinya dengan Tuhan. Jadi selain daripada Allah namanya ibad, hamba-hamba saja. Nah, jemaah sekalian berbahagia, hamba Allah itu ditandai dengan apa? Dengan sujud. Ya. Sujud kepada Allah yang diwakili oleh manusia suci. Karena Allah itu tidak bisa kita jangkau dengan panca indera, maka Allah mengutus manusia suci, seakan-akan mengatakan, kalau kalian ingin sujud kepada saya, maka sujudlah kepada manusia suci ini. Itulah yang dilakukan ketika Allah mengangkat Adam sebagai khalifah, sebagai manusia terbaik, manusia suci, baru berkata, isjudu li Adama, sujudlah kepada Adam. Karena sujud kepada Adam, hakikatnya isjudu li, hakikatnya sujud kepada saya. Jadi sajadu
li Adam, hakikatnya sajaduli. Ketika mereka sujud kepada Adam, hakikatnya sujud kepadaku. Itulah sebabnya setelah kita sujud seperti ini, kita duduk. Duduknya seperti apa? Duduk sebagai seorang hamba. Duduk abad namanya. Duduk hamba itu Bapak Ibu sudah bisa bayangkan kalau salat. Jadi kalau kita duduk, itu duduk hamba. Tidak boleh duduk seperti majikan. Ya, kakinya di atas, nggak boleh. Duduknya adalah hamba, kakinya dilipat ke bawah, didudukin kedua kakinya. Itu namanya duduk hamba. Di mana-mana di dunia hamba seperti itu. Di negara-negara kerajaan seperti misalnya kita lihat di Thailand, kalau hamba di Thailand menghadap kepada raja, semuanya duduknya seperti itu. Ya, rakyat menghadap kepada raja, duduknya seperti itu. Namanya duduk hamba. Pada saat duduk hamba itulah dia mendeklarasikan di hadapan Tuhannya kata-kata yang tidak bisa dipisahkan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluhu, baru Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Seakan-akan mendeklarasikan bahwa contoh abad yang paling nyata adalah Muhammad dan keluarga Muhammad, salawat. Jadi jemaah sekalian berbahagia, itulah. Makanya Allah dan para malaikat berselawat kepada Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Nah, orang-orang yang berada di sisi Allah la yasbiquna bil qaul. Tidak pernah mereka mendahului Allah. Hu-nya di sini Allah. Ya. Tidak pernah mendahului Allah bil qaul dalam hal perkataan. Apa artinya? Mereka tidak pernah melanggar kata-kata Allah. Mereka tidak pernah menyimpang dari wahyu. Itu qaul ini kan wahyu. Kalau qaul ini dari Allah kan wahyu. Kalau qaul dari Nabi kan namanya sabda. Hadis. Kalau dari Allah namanya wahyu. Nah, mereka itu tidak pernah menyalahi qaulnya Allah. Mereka tidak pernah menyimpang dari qaulnya Allah. Ya, kata-katanya Allah, perkataan Allah. Seperti dikatakan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mereka tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, kecuali selalu sejalan dengan wahyu yang diwahyukan. Wahum bi amrihi ya'malun. Dan mereka semuanya terhadap perintah-perintah Tuhannya selalu mengamalkannya. Jadi tidak ada satupun pelanggaran daripadanya. Makanya jemaah sekalian, kita mencari manusia suci itu yang mana? Karena kalau kita ikut kepada mereka, hakikatnya ikut kepada Allah karena amrihi. Mereka tidak pernah membantah lepas daripada perintah Allah. Jadi semua amalan perbuatan mereka, tindakan-tindakan mereka ya'malun itu dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk perkataan, ataupun dalam bentuk ucapan, ataupun dalam bentuk diam, semuanya itu adalah bi'amri, sesuai dengan amarnya Allah. Makanya kita sujud kepada mereka, hakikatnya sujud kepada Allah, amrihi. Ya. Jadi saya kira ini menjelaskan kepada kita hakikat orang-orang suci seperti itu. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, orang-orang suci ini datang kepada kita ibarat seperti ini. Ibaratnya mereka ini orang suci di atas, kita di bawah sini. Karena kita punya dosa, kita butuh bantuan. Bantuan ini yang disebut dengan syafaat. Bantuan ini yang disebut dengan syafaat. Ya, mereka di atas sini. Ya, tidak ada kekhawatiran lagi. Mereka terjamin ada di atas sini. Kita merangkak-rangkak. Kenapa kita merangkak-rangkak? Karena kita membawa beban dosa kita. Yang menyebabkan kita kesulitan naik karena kita membawa beban dosa kita. Di dalam tubuh kita ini terkandung dosa yang hitam begitu besar. Sehingga kita kesulitan untuk menapaki jalan naik ke atas. Maka kita butuh bantuan mereka. Ya, bantuan orang suci, bantuan para nabi dan rasul itu tadi. Maka jemaah sekalian, kita di ayat ini ketemu lagi dengan kata syafaat. Berarti sudah 3 surat berturut-turut kita bicara syafaat. Surat Maryam, surat Toha, sekarang surat Anbiya. Ini yang saya lingkari syafaat. Ya. Jadi jemaah sekalian, kalau ada yang menafikan kata syafaat, gimana? Al-Quran banyak sekali coba. Ya. Jadi kalau ada yang menafikan pentingnya syafaat ini keterlaluan. Nah, kalau mereka mengakui adanya syafaat, nah siapa yang berhak memberikan syafaat? Kalau semua orang, terus atas dasar apa mereka bisa memberikan syafaat di akhirat?
Syafaat itu kan hakikatnya dari Allah melalui orang suci tersebut. Dimulai dengan kata yang sama juga sebelumnya. Ingat ayatul kursi juga mirip. Penutupan kemarin di surat Thaha juga mirip. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, mirip. Ya. Dia Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka manusia dan apa yang ada di belakang. Maksudnya Allah tahu apa yang kita nampakkan dan apa yang kita sembunyikan. Mohon maaf. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah tahu. Nah, ingat kata-kata ya'lamu di sini aslinya Allah, tetapi karena manusia suci itu adalah menampung seluruh asma-asma Allah, maka pengetahuan manusia suci juga seperti itu. Maka tidak pernah ada manusia suci yang ditanya tidak menjawab. Tidak pernah ada manusia suci ditanya dan salah jawabannya. Enggak ada. Kenapa? Karena pengetahuan manusia suci adalah pengetahuan Allah. Ketika ya'lamu, pelakunya, failnya di sini adalah Allah, maka failnya juga bisa dialamatkan kepada manusia suci tersebut. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di sisi kita manusia yang kita nampakkan, dan dia juga mengetahui di sisi kita apa yang kita sembunyikan. Wa ma khalfahum. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, baru kemudian kalimat berikutnya, wala yashfa'una, tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat. Artinya ada yang bisa. Kenapa? Ada ilahnya di sini. Ini ada la-nya, tetapi ada ilahnya. Ada la, tetapi ada ilahnya di sini. Sama kalau dikatakan la ilah, tidak ada Tuhan. Tetapi di belakangnya ada illallah. La ilaha illallah. Kalau kita katakan la ilaha illa, berarti semua ilah yang lain ternafikan kecuali Allah. Begitu juga di sini. Semua yang mengaku-ngaku memberikan syafaat itu dinafikan. La. Jadi kalau kita mengaku-ngaku ini memberikan syafaat, itu memberikan syafaat, Allah mengatakan la. Ya. Ini Allah mengatakan, bukan saya, Allah. La yashfa'una. Tidak ada sama sekali yang bisa memberikan syafaat. Sampai di sini. Illa, kecuali. Nah, siapa? Limanir toda. Kecuali kemampuan memberi syafaat itu diberikan kepada orang yang Allah ridhoi. Limanir toda. Orang yang Allah ridhoi. Coba. Jadi artinya apa? Dipilih Allah. Allah ridho akan tugas-tugas ilahiyahnya di muka bumi. Ya. Jadi illa limanir toda. Wahum min khasyatihi mushfiqun. Ya. Kenapa Allah memberikan kepada mereka tugas? Karena memang mereka adalah orang yang berhati-hati, tidak sembarangan, tidak gampang ngomong. Mereka berkata sesuai dengan wahyu, berbuat sesuai dengan wahyu, berpikir sesuai dengan wahyu, diam sesuai dengan wahyu. Namanya wahum min khasyatihi mushfiqun. Mereka karena takutnya kepada Tuhannya ini, karena takutnya kepada Tuhan, mereka selalu berhati-hati. Ya. Jangan sampai perkataan, perbuatan, dan pikirannya keluar dari wahyu. Nah, jadi saya kira ayat ini menjelaskan kepada kita siapa sebetulnya yang berhak mendapat memberikan syafaat. Ini Bapak Ibu sekalian perlu sekali, karena mau tidak mau kita akan mati, Pak Ibu sekalian. Kematian itu akan selalu datang setiap saat. Ya, yang namanya hidup pasti akan berakhir dengan kematian. Jangan kita mengatakan kita masih sehat, masih muda, enggak. Yang di kapal selam sekarang ini jemaah sekalian, yang paling tua itu adalah letnan kolonel. Iya, letnan kolonel itu mungkin masih kepala 4 awal, coba. Tetapi yang namanya jemaah sekalian berbahagia, hidup ini pasti akan berakhir dengan kematian. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Suka atau tidak suka. Kita akan sampai ke sana. Nah, pada saat kita mati, coba lihat jemaah sekalian. Coba camkan baik-baik ini pembahasan saya. Bapak Ibu sekalian, setiap saat kita menyaksikan orang hidup meninggal dunia, mati. Setiap saat. Entah karena COVID, entah karena kecelakaan lalu lintas, entah karena bencana alam seperti di NTT, banyak macamnya. Entah karena perang. Pokoknya kita menjadi saksi hidup bahwa setiap saat orang meninggal dunia. Nah, berarti kesimpulannya apa? Orang meninggal dunia, orang hidup itu sementara, buktinya berakhir dengan kematian. Kamu gitu. Berarti kesimpulannya apa? Kehidupan di dunia ini adalah relatif, tidak absolut. Ya. Jadi kesimpulan akal mengatakan, kalau begitu kehidupan di dunia ini adalah relatif. Kenapa? Karena berakhir dengan kematian. Sementara. Ya. Kehidupan di dunia ini adalah sementara, buktinya berakhir dengan kematian. Satu. Yang kedua, kita sampai sekarang juga menjadi saksi hidup.
Kita sekarang dengan umur kita masing-masing yang berbeda-beda. Ada yang kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7. Masing-masing kita telah menjadi saksi hidup bahwa sejak dari dulu sampai sekarang tidak pernah kita menyaksikan adanya orang mati sudah dikuburkan, hidup kembali ke rumah keluarganya. Tidak ada. Yang pertama tadi, kita menjadi saksi hidup. Semua orang hidup setiap saat mati. Kita senantiasa menyaksikan ambulans. Kita senantiasa lewat di kuburan-kuburan. Menunjukkan bahwa orang hidup akan berakhir dengan kematian. Dan berarti bahwa hidup adalah sementara. Tapi sebaliknya kita menjadi saksi hidup juga. Bahwa setiap saat orang mati, tidak pernah kembali lagi setelah kematiannya. Artinya apa? Kematian itu adalah selamanya. Selamanya itu bahasa Al-Qur'annya abadi. Bahasa Inggrisnya no limit, no ending. Selama-lamanya. Coba. Kalau dia no ending, berarti kalau kita menderita di sana, menderitanya no ending, no limit. Coba. Tidak berakhir dan tidak akan terbatas. Jadi mas sebagai maka apa yang kita butuhkan? Syafaat, Bapak Ibu sekalian. Makanya beberapa orang bicara tentang syafaat supaya manusia benar-benar paham bahwa dia butuh kepada syafaat. Kita semuanya seperti tadi, kita butuh uluran tangan dari atas untuk narik kita ke atas. Ke atas mana? Ke surga. Jemaah sekalian sebagai lihatlah orang yang tidak pantas mendapatkan menjadi pemberi syafaat. Inilah Fir'aun yang tadinya mengaku dirinya Tuhan. Lihatlah apa yang terjadi sekarang. Inilah jasadnya. Mohon maaf kalau gambar ini kurang berkenan di mata ibu-ibu sekalian. Ini gampang kita temukan di Google. Tapi ini benar-benar gambar beneran. Ini artinya aslinya di foto. Ini adalah mumi Fir'aun yang tenggelam setelah mengejar Nabi Musa. Ini adalah Fir'aunnya yang sesama dengan Nabi Musa. Ini adalah Fir'aun yang tenggelam di lautan. Ya. Dari mana para peneliti tahu kalau ini adalah Fir'aun yang tenggelam mengejar Musa? Yaitu inilah satu-satunya mumi Fir'aun yang mengandung kadar garam dan cukup tinggi. Tidak mungkin dia memiliki kadar garam yang cukup tinggi kalau dia tadinya tidak tenggelam. Jadi setelah dia tenggelam, diselamatkan oleh rakyat Mesir, dimasukkan kembali ke piramida, dijadikan sebagai mumi. Seperti ini. Nah, sebagaimana janji Allah, saya selamatkan badan Fir'aun supaya bisa menjadi tanda bagi orang-orang yang datang belakangan. Dan sekarang kita datang dan menyaksikan muminya Fir'aun seperti ini. Tidak perlu kita datang ke Mesir membawa mengorbankan uang begitu banyak. Melalui layar ini Bapak Ibu sudah bisa lihat, inilah mumi Fir'aun yang tadinya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukum al-a'la, pada samanya adalah raja yang sangat ditakuti. Pada samanya adalah raja yang kepadanya orang menjilat semuanya. Semuanya adalah raja yang kata-katanya adalah sabda, kata-katanya adalah hukum. Ini Fir'aun. Tapi lihatlah sekarang jemaah sekalian. Ya. Jangan kamu memberikan syafaat kepada manusia, pada dirinya saya tidak bisa. Ya. Wa man yaqul minhu inni ilahun. Siapa yang berkata, siapa man yaqul minhum di antara manusia, ini sungguhnya aku ilahun Tuhan. Min dunihi selain daripada Allah. Berarti artinya apa? Dirinya, akunya sudah dilepaskan dari Allah. Ini sungguhnya aku ini ilah Tuhan min duni selain daripada Allah. Berarti tadi lingkarannya sudah berpisah dengan lingkaran Allah. Aku kecilnya sudah lepas dari akunya Allah, seperti Fir'aun. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, ayat ini ditujukan bukan hanya Fir'aun, karena Fir'aun sudah meninggal dunia, sudah mati. Ayat ini untuk siapa kalau bukan untuk kita? Ya, betapa banyak di antara kita walaupun tidak terucapkan, tetapi ada di dalam hatinya, di dalam benaknya, merasa seakan-akan dirinya adalah seperti ilah. Ya, marah kalau tidak disanjung, marah kalau tidak dijunjung, tersinggung kalau tidak dipuji. Ya. Kemudian tiba-tiba patah hati kalau tidak dipuja. Coba. Tanpa kita merasakan kita telah mengangkat diri kita sebagai ilah, walaupun mungkin kadarnya belum separah kadarnya Fir'aun. Tetapi diam-diam kita miliki ini. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena ayat ini turun jauh setelah Fir'aun tenggelam, dan ayat ini Al-Quran ini adalah untuk kita sekarang ini. Maka Allah mengatakan, wa man yaqul minhum inni ilahun min duni, apa kata Allah? Fadzalika najzihi jahannam. Maka orang yang berkata begitu, najzi, kami akan berikan imbalan kepadanya, yaitu neraka jahanam. Coba kita lihat. Maka Bapak Ibu sekalian, berhati-hatilah kita menggunakan kata aku.
Kadzalika najzil zalimin. Begitulah kami berikan imbalan kepada orang yang zalim. Kenapa disebut dengan zalim? Karena merampas hak otoritas Tuhan untuk berkata aku. Ayat 30 ayat terakhir. Ya. Ini adalah gambaran alam semesta. Awalam yarau. Jemaah sekalian, ayat 30 ini harusnya bisa dibahas panjang sekali, tetapi waktu kita sudah habis, singkat saja. Ya, ini ayat menjelaskan tentang Big Bang. Ya, ini tadi gambar sebelumnya adalah tentang Big Bang. Ini saya ambil dari Google. Jadi katanya ketika Big Bang itu terjadi kurang lebih seperti inilah. Jadi terjadi ledakan di sana, di pusat, lalu kemudian menyebar kemana-mana, lalu kemudian sebaran ini membentuk tatanan yang teratur. Namanya universe atau multiverse. Ya. Multiverse. Dari manakah Big Bang itu? Pertama ledakan ini besar ini terjadi, bermula dari fusi, perkumpulan yang padat daripada partikel-partikel dasar, namanya partikel-partikel elementer. Jadi yang diakui oleh fisika sekarang adalah bahwa alam semesta pernah tidak ada. Kemudian terbentuk menjadi seperti sekarang dari mana? Dari fusi, penggabungan padat dari partikel-partikel dasar, partikel-partikel elementer. Setiap partikel memiliki daya magnetis, saling menarik, akhirnya berkumpul. Dalam kumpulannya itu semakin padat, lahirlah ledakan dahsyat, namanya Big Bang. Ya, ledakan besar, ledakan dahsyat. Pertanyaannya ialah, dan ini yang tidak dijawab oleh para ahli fisika, dari mana ke asal-usul partikel dasar itu? Apakah mungkin partikel dasar itu bisa mengadakan dirinya sendiri? Apakah mungkin partikel elementer itu bisa menciptakan dirinya sendiri? Ya. Kalau alam semesta ini terjadi secara evolutif, terus apakah hukum evolusi tidak berlaku pada partikel elementer itu? Ya. Kalau dia berlaku, berarti pernah tidak ada, dan kemudian ada yang mengadakannya. Makanya ayat ini menjelaskannya indah sekali. Awalam yarau alladziina kafaru. Apakah orang-orang yang menentang syafaat itu, menentang manusia suci itu, menentang kitab suci ini, apakah mereka belum memperhatikan? Awalam, apakah mereka belum memperhatikan? Annas samawati wal ardh, bahwa tadinya langit dan bumi kanata adalah keduanya. Kanata itu adalah keduanya. Ratqan, menyatu. Coba. Keduanya tadinya adalah ratqa, menyatu padu. Tadunya itu adalah satu padu. Ratqa inilah yang kita sebut tadi dalam ilmu fisika dengan fusi. Mereka tadinya itu adalah berbentuk fusi namanya. Fafataqnahuma, lalu kemudian kami pisahkan keduanya. Iya. Jadi artinya apa? Entitas langit dan bumi ini terus kemudian menyatu, lalu kemudian dipisahkan. Apa yang menyebabkannya berpisah tadi dan terbentuk adalah ledakan besar. Fafataqnahuma. Baru setelah itu bergerak sedemikian rupa miliaran tahun, lalu terbentuklah kehidupan di muka bumi. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Maka kemudian kehidupan kami jadikan sebagai bahan dasar dari air. Air kami jadikan bahan dasar kehidupan. Dan karena alam semesta yang begitu besar, alam raya ini, planet-planet, galaksi-galaksi sampai dikatakan miliaran, tetapi sampai sekarang hanya bumi kita, ard kita yang mempunyai air. Ini juga mujizat sebetulnya. Kenapa di planet lain tidak ada air, dan hanya di sini ada air. Dan karena ada air di sini, ada kehidupan. Ada kehidupan, maka kemudian ada penyembahan kepada Allah dari manusia. Tetapi Allah bertanya, afala yu'minun, kenapa mereka tidak beriman? Ya. Pertanyaannya, afala yu'minun, kenapa mereka tidak beriman? Terima kasih banyak. Yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada pertanyaan yang belum, ternyata ada pertanyaan yang belum saya bacakan, Ustaz, dari Ibu Tanjung. Tunggu, saya baca. Silakan, Bu. Saya share screen dulu. Silakan di screen share, Dokter. Bu Tanjung, salam Ustadz, mau tanya, bukan hanya di zaman setelah penggantian kekhalifahan dengan sistem kerajaan, tapi pada zaman kekhalifahan ketiga juga terjadi pembunuhan sadis terhadap khalifah ketiga itu. Kenapa Ustadz? Ya, setiap yang namanya tumpah darah
menumpahkan darah, kalau kita kembali ke surat Al-Baqarah ayat 30, itu pasti di luar konteks kekhalifahan. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu jelas dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan melantik, mengangkat di muka bumi itu khalifah. Kata-kata ini aku, berarti yang mencipta, yang membuat adalah Allah, khalifah. Ya, lalu kemudian apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan fiha di muka bumi mayyufsidu fiha, orang makhluk yang membuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Maka Allah mengatakan, ini Allahumma la ta'lam, bukan itu yang saya maksud dengan khalifah, kata Tuhan. Nah, berarti statusnya kalau dia menumpahkan darah pasti bukan. Kalau terjadi pertumpahan darah, tapi kalau khalifah dibunuh ya bisa saja, karena nabi saja bisa dibunuh. Nabi-nabi orang suci ya bisa dibunuh. Gitu. Berikutnya lagi, Pak Suandi, betul ini ada sudah ditulis dokter. Iya, Ustaz. Pak Suandi tentang syafaat. Bagaimana tentang cerita bahwa katanya yang dapat memberi syafaat adalah amal soleh yang kita kerjakan. Ya, sebetulnya sih bukan syafaat ya, itu adalah merupakan imbalan saja. Jadi kalau kita beramal soleh ya dikasih imbalan. Karena dalam Al-Quran ya syafaat itu adalah orang-orang tertentu. Gitu. Jadi kalau amal soleh yang kita lakukan menurut saya bukan syafaat tapi imbalan. Kalau kita beramal pasti diganjar dengan kebaikan oleh Allah SWT. Begitu Pak Sandi. Kemudian Rahman, ya Rahman. Ya, baik buruk benar salah. Apakah relatif atau absolut? Oh tidak baik buruk itu tidak relatif, absolut. Yang namanya baik ya baik, yang namanya benar ya benar, yang namanya salah ya salah, gitu. Yang namanya salah, ya namanya buruk ya buruk. Cuma kita menjangkau itu terkadang kita dipengaruhi banyak faktor. Jadi kitanya lah sebagai manusia terkadang relatif. Tapi nilai value daripada benar salah itu bersifat absolut. Tidak bisa dikatakan dulu benar sekarang salah, dulu salah sekarang benar. Enggak. Yang namanya kebenaran ya benar sepanjang masa, ya namanya kebatilan batil sepanjang masa. Terus kemudian Ibu Yuanita, apakah mendoakan sesama manusia termasuk syafaat? Kalau kita mendoakan sesama manusia, ya kita bukan syafaat, karena syafaat itu adalah hanya diberikan orang-orang suci, orang tertentu. Kalau kita mendoakan, ya memang itu sesuatu yang menjadi wajar. Seluruh kita manusia dianjurkan untuk saling mendoakan. Apalagi kita orang yang beriman, yang setelah beribadah kepada Allah, dianjurkan untuk mendoakan orang lain. Ada doa dalam Al-Quran, ada diajarkan oleh Nabi, mengatakan, Allahumma hdina sajami'a. Ya Allah berikanlah hidayah kepada seluruh manusia. Gitu. Bahkan kita sudah terangkan, menjawab pertanyaannya Ibu Ica, kenapa kalau kita berdoa banyak menggunakan kata kami? Karena kita melibatkan seluruh manusia. Itu juga bukan syafaat. Iya doa saja. Kita mendoakan yang lain. Berikutnya lagi siapa? Ada lagi Ustadz dari Ibu Ica. Ustadz Afwan, Ya, silakan. bagaimana kita tahu bahwa kita telah menciptakan ilah lain? Apakah keinginan-keinginan selain keinginan Allah adalah juga bisa menjadi ilah lain? Ya, sebetulnya sederhana saja. Satu ya, yang paling gampang apabila kita melakukan perbuatan keinginan yang berbeda dengan agama Tuhan. Kalau bahasa awamnya, kita melakukan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Ya. Kalau kita melakukan perbuatan bertentangan dengan syariat, ya kita. Contohnya sengaja saja menunda-nunda sholat kita, berarti kan kita sudah mulai membuat diri kita menjadi ilah. Ya. Walaupun ilah kecil, karena atas dasar apa kita menunda sholat? Kecuali kalau ada yang emergensi. Kalau emergensi memang itu syariat. Syariat ada namanya yang disebut dengan darurah. Ya. Ada namanya darurat, diberikan pada saat darurat, kita dikasih keringanan, namanya rukhsah. Tapi kalau tidak ada darurahnya, terus, nah maka itu pasti adalah karena kita menganggap diri kita lebih penting dari Tuhan. Benar nggak kira-kira ini? Kalau Tuhan lebih penting, tentu kita menunaikan kewajiban kita itu paling gampang. Ya, yang lebih halus lagi adalah bahwa ini lebih halus. Kalau kita merasa tersinggung kalau tidak dipuji, merasa tidak dihormati kalau tidak disanjung. Nah, ini berarti kita sudah mulai ada ilah, menjadikan diri kita sebagai ilah. Kira-kira begitu. Ada lagi? Pak Saban angkat tangan, silahkan Pak Saban. Pak Saban silakan, Pak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berkenaan dengan Big Bang, ada pendapat yang mengatakan Big Bang ini berlaku beberapa kali. Jadi persoalannya kalau betul, jadi Adam yang keberapa Ustaz? Allahuakbar. Baik, terima kasih banyak Pak Saban. Jadi jemaah sekalian berbahagia, bisa saja Big Bang kita terjadi berkali-kali, sebagaimana juga kiamat terjadi berkali-kali. Karena kalau ada Big Bang, pasti ada lawannya. Awalnya Big Bang, akhirnya namanya Big Crunch. Jadi ada Big Bang, ada Big Crunch. Big Bang, ledakan besar, terbentuknya suatu galaksi. Jadi satu galaksi terbentuk dari Big Bang. Terus kemudian satu galaksi nantinya itu hancur, umurnya sudah tiba ataukah sudah habis energinya, maka dia kendor menjadi Big Crunch. Kembali ke titik nol lagi. Ya, kalau bahasa fisikanya disebut dengan kembali ke lubang hitam, black hole. Kembali ke sana. Nah, jadi Mas Kaiser bahagia pertanyaan ada keberapa? Sampai sekarang ini, kalau setiap galaksi itu ada Big Bang-nya, dan sekarang masih bertahan ratusan, bahkan mengatakan jutaan galaksi, tetapi sampai sekarang para ilmuwan di bidang itu, dan kita hanya menyandarkan pendapat kita kepada para ilmuwan yang paling kompeten yang melakukan penelitian di situ. Para ahli kosmologi, para ahli astronomi, para ahli astrofisika, dan semacamnya, sampai sekarang belum menemukan bumi seperti bumi kita, Pak Sahabat. Ketika belum menemukan bumi seperti bumi kita, berarti pasti tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada manusia di sana. Kalau tidak ada manusia di sana, berarti manusia satu-satunya hanya ada di dalam galaksi Bima Sakti kita, yang sekarang kita tempati. Nah, kalau hanya kehidupan manusia ada di sini, berarti hanya satu manusia, yaitu Bani Adam. Terima kasih. Syukran, Ustaz. Syukran. Ya, Pak Saban. Ada lagi? Kalau di kolom chat sudah tidak ada, Ustadz. Kalau tidak ada lagi, kita tutup sampai di sini. Kita doakan bapak-bapak kita, para prajurit kita yang sekarang ada di kapal Nanggala namanya Pak ya? Iya, Nanggala. 02. Iya, 53 orang di sana, prajurit di sana. Ya, kita doakan semoga Allah SWT selalu berikan yang terbaik kepadanya. Kalau seandainya kita inginkan mereka di sana meninggal dunia, diangkat derajatnya, ke dalam surganya, dihitung sebagai syahid, dan kesabaran, keikhlasan, dan kita juga berterima kasih banyak kepada negara-negara tetangga kita, termasuk Singapura, Australia yang telah mengirim bantuan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali syikal karim azim sabari. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ya Allah ya Tuhan kami, untuk warga negara kami, sahabat kami, sebangsa kami, seagama kami, semanusia kami yang sekarang ada di dalam kapal selam Nanggala 402 ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau Maha Kuasa. Engkau yang mengatur urusan. Engkau yang memegang kehidupan setiap manusia. Ya Allah Tuhan kami, dengan ayat-ayat yang kami baca barusan, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah yang terbaik kepada mereka. Berikanlah kesabaran, keikhlasan, redho, iman, dan tawakal kepada keluarga yang ada di darat. Dan kepada tim pencari sekarang ya Allah Tuhan kami dari berbagai negara, dan juga tim SAR kami Allah Tuhan kami, berikanlah kemampuan, kekuatan, dan juga keterampilan yang memadai untuk mengangkat kapal ini. Ya Allah Tuhan kami. Kami Allah Tuhan kami adalah hamba-Mu yang wala quwata illa billah. Kami Allah Tuhan kami menggunakan alat ini dengan teknologi. Tapi pada akhirnya ya Allah, penentu terakhir semuanya adalah Dikau ya Allah Tuhan kami. Kami mohon kepadamu maka bantulah kami ya Allah Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Dokter.